Bab 138. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Sore ini, Zain dan Sea memutuskan untuk pulang. Sebelum itu, keduanya menjemput Asril lebih dulu. Mau tidak mau, besok anak itu harus sekolah. Maka dari itu, Sea meminta Zain langsung menjemput Asril. Perasaannya entah mengapa tidak tenang jika Asril tinggal di kediaman Felix. Sesampainya di kediaman Rowan, Sea segera turun bersama Zain. Sementara Kai dan si kembar tetap berada di dalam mobil dan menatap luar jendela dengan tatapan bingung. "Dedi ngapain?" tanya Anya saat melihat Zain dan Sea mendekati seorang pria yang asing baginya. "Dedi lagi negosiasi itu, kayaknya mau jual kamu deh." Jail Kai yang mana membuat Anya terlihat panik. "Kok jual Anya? Anak Dedi laki-laki ada banyak loh. Yang perempuan cuman satu, maca mau dijual." Pekik Anya tak terima. "Makanya cuman satu sekalian aja dijual. Udah celewet. Banyak makan. Banyak jajannya. Banyak omongna. Banyak tingkahnya. Buang aja sekalian, dijual juga ndak laku." Desis Zidan yang mana membuat Eros memukul paha kembarannya itu dengan pelan. "Nanti nangis, kita yang lepot," omel Eros. "Bialin. Beldelai ail mata sekalian. Bial tambah dibuang," balas Zidan. Kai melipat bibirnya. Ia sudah tak sanggup melihat ekspresi Anya saat ini. Bagaimana tidak? Anya menggembungkan pipinya dan membulatkan matanya. Gadis kecil itu melirik tajam Zidan yang ada di sebelahnya. Karena tak sanggup menahan kesal, Anya membuka mulutnya lebar dan meraih tangan Zidan untuk ia gigit. "Aan sakit. Eki Hua." Kai melunturkan senyumnya. Ia segera melepaskan gigitan Anya dari tangan Zidan. "Beruntung, bisa dilepaskan." Nafas Anya terdengar memburu. Ia menatap Zidan dengan tatapan kesal. Dengan santainya, Anya mengibas rambut pendeknya yang dikuncir satu itu. "Lacakan. Belum Anya gigit hidungnya Citu," desis Anya. "Hicks. Dedi Hicks." Kai memutuskan untuk turun. Ia masuk ke dalam kediaman Rowan dengan langkah ragu. Tadinya ia ingin menghampiri Zain dan mengabarkan tentang Zidan yang digigit oleh Anya. Namun, langkah terhenti setibanya ia di tembok pembatas ruang tamu dan ruang tengah. "Felix, aku belum menjelaskan pada Kai jika kamu adalah ayah kandungnya. Dulu pernah, tapi sepertinya ia belum mengerti. Setelah ini, aku akan coba jelaskan padanya," ujar Sea seraya menatap Felix yang duduk di hadapannya. Sementara Asril, ia duduk bersama kedua adiknya menatap ketiga orang dewasa yang saling mengobrol. "Yah, aku akan menunggu. Bagaimanapun, Kai putraku. Aku memang tidak ikut hadir dalam pertumbuhannya, dan itu adalah penyesalanku. Namun, ia putra kandungku. Dia berhak mengetahui siapa ayah kandungnya," ujar Felix dengan tatapan serius. "Ya sudah, aku dan Zain akan membawa Asril pulang. Lain kali, jika Asril mau menginap di sini lagi aku tidak akan melarangnya. Asalkan, itu adalah hari libur. Karena besok harus sekolah, jadi Asril harus pulang sore ini. Pamit Sea." Felix mengangguk. Ia berpelukan dengan Asril sebelum putranya itu kembali pulang. Hanya sehari Asril menginap, tetapi Felix merasa sangat senang. Kehadiran putranya itu, sungguh berarti di rumahnya saat ini. Kedua putrinya yang biasanya pendiam,
tampak ceria ketika Asril ada di rumah ini. "Abang kok pergi lagi?" protes Nela pada abangnya itu. "Nanti abang kesini lagi ya, minggu depan bagaimana? Abang harus sekolah, Nela dan kakak di rumah dulu ya. Kan masih bisa video call, inget kan nomor abang?" ujar Asril memberi pengertian pada keduanya. Kedua anak perempuan itu mengangguk, Felix pun mengelus bahu kedua putrinya dengan sayang. Tatapannya beralih menatap Zain yang merangkul leher Asril berniat membawanya pergi. "Aku titip kedua putraku, kabari aku jika terjadi sesuatu pada mereka," pinta Felix. Zain mengangguk, "Mereka juga putraku, aku pasti menjaga keduanya sebaik mungkin." "Ayo Asril," kasihan si kembar menunggu di mobil. Zain mengajak Asril pergi, Sea pun mengikuti keduanya dari belakang. Felix tersenyum menatap kepergian putranya, ia lalu membuang pandangannya pada kedua putrinya yang menatap sendu ke arah abangnya. "Sabar ya, minggu depan kita jemput abang buat nginep di sini lagi Ham," ujar Felix seraya mengelus kepala kedua putrinya. "Iya papa," lirih keduanya. Malam hari, Sea tampak bingung dengan perubahan sikap Kai. Saat makan malam, putranya itu tak bersuara sedikit pun seperti biasanya yang selalu ceria. Malam ini, Kai terlihat berbeda dari biasanya. Sea merasa, ada sesuatu yang salah pada putranya itu. "Momi, Anya udah celecai," seru Anya seraya menunjukkan piringnya yang sudah kosong. "Zidan juga," seru Zidan dengan semangat. "Ya udah, sekarang masuk kamar minta sus temenin kalian belajar Ham. Setengah jam saja, abis itu tidur," pinta Sea. Ketiganya mengangguk, mereka bergegas turun dari kursi dan berlari menghampiri ketiga sus mereka yang saat ini sedang berada di kamar. Yah, memang pengasuh si kembar masih ada sampai ini. Hanya saja, hanya 2 sus yang tersisa. Karena ada yang mengundurkan diri dengan alasan pribadi. "Mom, apa Momi bisa carikan babysitter untuk Della dan Nela?" Baru saja Dedi Felix memecat babysitter yang baru 2 hari bekerja karena melakukan kekerasan pada Nela. "Jadi, aku ingin membantu Dedi mencari babysitter untuk mereka," ujar Asril. "Astaga, apa sudah dilaporkan?" tanya Sea dengan tatapan terkejut. "Sudah, lagi diproses. Ternyata dari awal datang juga Nela disering dicubit jika tidak menurut." "Aduh Asril. Nanti Momi carikan ya, atau minta pada Grandma." "Nanti kamu telpon saja Grandma, 2 sus adikmu Grandma yang menyeleksinya," saran Sea. Asril menganggukkan kepalanya, "Oke nanti aku akan bilang pada Grandma." "Ya sudah, aku ke kamar dulu Mom." Asril turun dari kursinya, ia pun kembali ke kamarnya untuk menyiapkan tugas sekolahnya. Begitupun dengan Daisy, ia memilih kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tadinya Kai akan turun dari kursinya, tapi suara Sea membuatnya urung. "Apa yang sedang kamu pikirkan Kai? Tumben seharian ini mendiamkan semuanya. Apa kami ada salah?" Kai terdiam, anak itu menundukkan kepalanya. Tak lama, Kai mengangkat pandangannya dan menatap lekat sang Momi. Selama ini Kai bertanya-tanya, kenapa marga Kai dengan si kembar berbeda. Kai pikir, selama ini abang hanya mengerjai Kai saja dengan mengatakan Kai bukan anak kandung Dedi. Ternyata benar ya, lirih Kai. Sea dan Zain terkesiap, keduanya saling tatap dengan ekspresi terkejut. Tadinya mereka ingin menceritakannya pada Kai, tetapi anak itu membahasnya lebih dulu.
Bagaimana saya akan menjelaskannya? Mendadak, perasaannya menjadi kacau karena tatapan Kay yang terlihat sendu. Akan Momi jelaskan, tapi Momi minta. Kay harus belajar menerima. Pinta saya sebelum menjelaskan semuanya. Bab 139. Kay, maafkan Momi. Ya benar, Dedi Felix adalah ayah kandungmu. Momi perlu waktu untuk menjelaskan semuanya sampai kamu bisa mengerti. Sekarang, umurmu sudah cukup untuk Momi berikan pengertian. Ujar Sea dengan mata berkaca-kaca. Zain berdiri dari kursinya, pria itu memutari meja makan dan duduk di sebelah Kay. Melihat kehadiran dadinya yang lebih dekat, Kay segera memeluknya. Anak itu menumpahkan tangisnya, entah mengapa ia sedih mendengar bahwasanya Zain hanyalah Dedi sambungnya. Ladan Felix tidak dekat, wajar saja anak itu merasa kecewa. Kenapa nangis Ham? Bisik Zain. Dedi bukan ayah kandung Kay Hicks. Anak Dedi cuman kembar doang Hicks. Isak Kay. Siapa bilang? Kay dan Asril juga anak Dedi. Walaupun bukan Dedi ayah kandung kalian tapi kalian tetap anak Dedi. Balas Zain seraya mengelus punggung bergetar putranya itu. Maafkan Momi sayang. Sea datang menghampiri Kay, ia memeluk putranya itu. Tangisan Kay pecah, ia hanya ingin menangis saat ini. Beberapa waktu kemudian, Kay mulai tenang. Sea mencoba memberikan air minum, dan untunglah Kay tak menolaknya. Kay kembali menatap Zain, melihat tatapan Kay Zain pun tersenyum tipis. Tangannya tak tinggal diam, ia mengusap kening Kay yang berkeringat. Sesekali menginap di tempat Dedi Felix ya, Kay juga ada 2 adik di sana. Ujar Zain memberi pengertian. Kenapa orang tua senengnya buat adik si Hicks? Kay udah repot sama si kembar, tambah 2 lagi Hicks. Tangisan Kay tidak membuat Zain sedih, justru pria itu tertawa keras. Sea yang mendengar tawa suaminya hanya menatap tajam padanya. Iya Hicks. Nanti Kay ikut abang nginap Hicks. Jadi berapa adiknya Kay? 5. Hicks. Banyaknya Hicks. Sea dan Zain menggelengkan kepalanya pelan, waktu berdrama pun berakhir sudah digantikan dengan celotehan Kay yang begitu lucu didengar. Sampai, celetukan Zain membuat Sea dan Kay membulatkan mata mereka. Baru 5 Kay, 4-nya lagi Otu. Enggak! Teriak Kay dan Sea serempak, yang mana membuat Zain meringis. Kompak lagi. Cicitnya. Zain dan Sea tak mungkin lupa dengan undangan yang Richard dan Lita berikan. Hari ini keduanya akan datang ke pesta pernikahan Lita dan Richard yang diselenggarakan di sebuah gedung. Yang diundang tak hanya Sea dan Zain, tapi Ricky dan juga Jenna. Mereka pun bertemu di parkiran tempat acara. Anya ikut sama Om Ricky sana, ujar Zain menyerahkan putrinya pada Ricky. Astaga, dari sekian banyak anak lo kenapa Anya sih? Protes Ricky, tapi ia tak menolak saat Zain memberikan Anya padanya. Karena yang paling rempong dia, udah Eros Zidane sama Dedi. Sahut Zain dengan santai, ia menggandeng tangan kedua putranya masuk ke dalam gedung. Disusul oleh Sea yang berjalan beriringan dengan kedua putra tampannya. Siapa lagi kalau bukan Kay dan Asril? Ricky menatap ke arah Anya yang juga tengah menatapnya. Pria itu menghela nafas pelan sebelum berniat menurunkan Anya. Jujur saja, Anya berat. Jika digendong terus-terusan, pinggangnya akan merasa pegal. Turun ya, jalan sendiri. Ujar Ricky seraya menundukkan tubuhnya. Dah. Pekik Anya dan memeluk leher Ricky dengan kuat. Berat kamu tuh. Gendut.
Omel Ricky dengan kesal. Cembalangan. Anya nda gendut. Kata Glenma Anya tuh gemoy. Om tahu nda gemoy tuh apa anak lucu, imut dan gemoy tuh bahasa halus untuk anak gem. Brot kayak kamu. Om. Teriak Anya dengan kesal. Sudah sayang, kita masuk aja. Keburu dicari sama Kak Sea. Ajak Jenna dengan lembut. Astaga, istri cantikku ini memang pemadam kebakaran hati. Ayo sayang, ujar Ricky dan menggandeng istrinya masuk. Ia membiarkan Anya berada dalam gendongannya, walaupun berat tetap ia gendong agar anak itu tidak ribut. Selamat ya atas pernikahan kalian, ujar Sea saat memeluk Lita yang memakai gaun pengantin. Terima kasih banyak Kak sudah datang, sahut Lita. Sea tersenyum, ia pun beralih memberikan selamat pada Richard tapi hanya sebuah lontaran ucapan saja. Setelah itu, Sea menghampiri Zain yang sedang berbicara pada seorang wanita parubaya. Oh, ini istrimu. Cantiknya, ujar Mama Lita yang mana membuat Sea tersipu malu. Terima kasih, Tante juga cantik, balas Sea. Tante gak ngangka Zain suka cewek juga, dulu kelihatannya gak tertarik banget sama cewek. Untunglah, dia sudah menemukan kebahagiaannya, ujar Mama Lita dengan senyuman tipis. Sea mengangguk, ia pun merangkul tangan Zain dan turun dari panggung. Sementara keempat anak mereka, sibuk menyantap hidangan yang ada. Termasuk Anya, anak itu mau diturunkan saat berhadapan dengan berbagai macam dessert yang ada di meja. Cil, tunggu sini dulu ya. Om mau ke ngantennya dulu. Pamit Ricky dan mengajak Jenna menemui pasangan pengantin itu. Anya mengangguk singkat, ia fokus melahap brownies yang baru saja dirinya ambil. Enaknya makan, tiap hari ke acara gini. Kenyangnya pelut Anya, nda pucing kelja kali uang celipan Dedi. Gumam Anya. Tak lama, ada seorang wanita parubaya yang datang menghampirinya. Melihat itu, Anya menghentikan kunyahannya, alisnya menukik tajam menatap wanita asing yang sepertinya belum pernah ia temui. Entah dirinya lupa atau tidak, ia benar-benar tak ingat dengan wanita itu. Siapa namanya? Tanya wanita itu yang tak lain adalah Davita. Ia sudah memperhatikan Anya sejak kedatangan Zain tadi. Anya Aleta Kalpatole, bukan Cekoteng ya? Ujar Anya dengan senyuman di bibirnya. Davita tersenyum, ia mengelus lembut rambut pendek Anya dengan sayang. Namamu mirip dengan nama teman Om anak, ujar Davita dengan lembut. Anya menghentikan kunyahannya, ia menatap Davita dengan senyuman di bibirnya. Oh, Oma temannya Oma Aleha ya? Perkataan Anya membuat Davita terkesiap. Kamu tahu? Kaget Davita. Anya kembali melahap browniesnya, tahu, Anya celing ke rumahnya Oma Aleha sama Dedi. Kata Dedi, nama panjang Anya dari nama Oma Aleha. Davita tak bisa berkata-kata lagi, ia tertegun dengan perkataan anak kecil itu. Anya, ada puding di sini. Seru Kay yang mana membuat Anya segera berlari menghampirinya. Anya kecanaa. Davita beranjak berdiri, ia menatap kelima anak berbeda usia itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Melihat tingkah Anya, Davita mengulum senyumnya. Tawa Anya, ia seakan melihat sahabatnya dalam diri anak itu. Areha, aku sangat merindukanmu. Berbahagialah di tempat barumu, aku sudah merelakan kepergianmu. Lirih Davita dengan setetes air matanya yang jatuh. Tak disangka, Anya menoleh pada Davita. Anak itu tersenyum lebar membuat kedua matanya menyipit. Deg. Davita tersenyum,
Ia mengusap air matanya dan melambaikan tangannya pada Anya yang masih menatapnya. Sebelum akhirnya Zain dan Sea datang dan mengajak kelima anaknya pulang. Di parkiran, Zain dan Sea berpapasan dengan Felix. Sepertinya ia akan menghadiri acara pernikahan Richard dan Lita. Melihat itu, ketiganya menghentikan langkah dan saling menyapa sejenak. "Kalau begitu, aku masuk dulu," pamit Felix. Ia sempat melirik ke arah Kai yang juga tengah menatapnya. Zain dan Sea mengangguk, kedua membuka pintu mobil mereka. Namun, Zain dan Sea dibuat terkesiap saat mendengar panggilan Kai pada seseorang. "Daddy." Refleks, Felix menghentikan langkahnya. Ia terdiam sebentar dan berpikir tentang apa yang dirinya dengar tadi. Felix melanjutkan langkahnya, ia pikir panggilan itu tertuju pada Zain. "Daddy." Kai mengejar Felix dan berhenti tetap di hadapan pria itu. Felix menghentikan langkahnya, ia menatap Kai dengan tatapan terkejut. Sea dan Zain bahkan sampai mengurungkan niat mereka masuk ke dalam mobil. Keduanya beserta 4 anaknya menatap Kai dengan tatapan bingung. "Kai," lirik Felix dengan tatapan bingung. "Kai akan menginap malam minggu, boleh?" "Sama abang juga, Momi sudah izinkan," ujar Kai dengan tersenyum senang. Felix tersenyum, ia sampai tak bisa berkata apa-apa sekarang. Mata pria itu terlihat berkaca-kaca, ia berbalik dan Zain yang menatapnya dengan senyuman tipis. Felix kembali menatap Kai, ia pun menganggukkan kepalanya. "Boleh, tentu saja boleh," ujar Felix. "Boleh Kai peluk Daddy sebentar, sebentar saja?" pinta Kai dengan tatapan berbinar. Felix mengangguk, ia segera menarik Kai dalam pelukannya. Pria itu melabuhkan K3CP4N hangat di kepala putra keduanya untuk yang kedua kalinya setelah yang pertama saat Kai baru lahir. Penyesalan selalu datang menghantuinya, ia menyesal pernah menelantarkan kedua putranya demi seorang wanita baru dalam kehidupannya. Zain merangkul istrinya, pria itu merasa hatinya tenang dan bahagia. Sea juga tersenyum, ia membalas rangkulan suaminya. Asril pun sama, dia tersenyum melihat pelukan mengharukan itu. "Abang Macih Lamanda pelukannya. Anya mau buang air," teriak Anya yang mana membuat mereka terkejut. Tawa pun pecah, Kai melepas pelukannya dan melambaikan tangannya pada Felix sebelum menghampiri keluarganya. Felix tersenyum, ia merasa sangat tenang melihat kedua putranya begitu disayang oleh pria yang menjadi ayah sambung mereka. Maaf telah meninggalkan trauma pada masa kecil kalian. Daddy, sangat menyayangi kalian," lirik Felix sebelum beranjak masuk ke dalam gedung. Di mobil, Sea mencubit pipi Zain dengan gemas. Wanita itu merasa kagum dengan kedewasaan suaminya itu. "Ternyata, kamu sangat bijak mengajari Kai caranya menerima Felix," puji Sea. "Iya dong, suami siapa dulu? Suami berondong pilihan single mom gitu loh," seru Sea yang mana membuat Zain tertawa. "Belondong-belondong tua. Cepat Daddy nyetilnya, Anya mau buang air. Sudah di ujung julaang," teriak Anya yang mana membuat Zain langsung melajukan mobilnya pergi meninggalkan parkiran.